Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan data mining kali ini masuk pada pertemuan yang ke-12. Di pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai ensemble method. Oke. Di dalam ensemble method di sini kita akan menyusun set of base classifier-nya, pembelajarannya dari training data, di mana kita akan memprediksi kelas label pada task record dengan mengcombine prediction yang dibuat berdasarkan multiply classifier. Di sini contohnya adalah by taking majority vote. Contoh kenapa kita melakukan ensemble method? Di sini kita memperkirakan ada 25 base classifier. Di bagaimana cara bekerjanya, kita langkah-langkahnya bagaimana di sini. Kita ambil kasus 25 base classifier di sini. Masing-masing classifier memiliki error rate yaitu 0,35. Setelah itu kita menentukan majority vote untuk classifier menggunakan klasifikasi. Di dalam jika keseluruhan classifier identikal atau sama atau mirip, error rate di sini untuk ensemble ini bernilai 0,35. Jika classifiernya di sini independent, errornya ini uncorrelated atau tidak saling terhubung. Di sini error rate untuk ensemble metodenya adalah kemungkinan memiliki lebih dari setengah dari classifier yang bernilai atau memiliki kesalahan, classifier yang salah di sini. Rumus dari ensemble-nya untuk yang jika classifier-nya adalah independen di sini yang tidak memiliki korelasi. Tadi ada 25 ya perkiraan kita tadi. Perkiraan atau dari 25 base classifier-nya ada 25. Lalu ada sebuah simbolisasi I, di mana I di sini adalah bernilai 13, yang mana nantinya dilakukan perulangan selama 13 kali. Karena memiliki sekitar data 13 ini ya, untuk data yang kita ambil. Sehingga untuk hasil dari ensemble metodenya di sini yang memiliki classifier independen memiliki nilai 0,06, di mana di sini adalah probabilitas yang memiliki lebih besar dari setengah classifier yang salah. Kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Untuk ensemble method, apa saja kondisi yang diperlukan untuk ensemble method di sini? Kapan kita bisa melakukannya? Ensemble method dapat bekerja dengan baik dibandingkan pada single base classifier jika semua base classifier independennya. Jika semua base classifier adalah independen untuk masing-masing dari classifier tersebut. Dan kondisi kedua, all base classifier performnya lebih baik dibandingkan random perkiraan kita, di mana error rate-nya kurang dari 0,5 dari binary classification. Kita lihat grafik, di sini ada ensemble classifier error dari 0 sampai 1 untuk sumbu Y, sumbu X di sini adalah base classifier errornya dari 0 sampai 1 di sini. Yang pertama, untuk grafik yang pertama bersifat linear. Jika ada kondisi base classifier error-nya 0,2, maka secara linear ensemble classifier error-nya juga memiliki nilai yang sama, yaitu 0,2. Lalu ada kurva sigmoid di situ.
Kurva sigmoid di sini meningkat mulai dari 0,3 ya, 0,3, 0,35, lalu 0,4 dia untuk ensemble classifiernya meningkat. Mulai dari 0 sampai 0,3 di sini dia masih bernilai 0, di mana di sini classification error-nya untuk masing-masing ensemble yang terdiri dari 25 base classifier, kita asumsikan pada error yang tidak berhubungan, uncorrelated di sini. Rational for ensemble learning, untuk ensemble method ini bisa bekerja dengan baik pada unstable base classifier. Classifier yang memiliki sensitivitas minor perturbation pada training set dikarenakan kompleksitas model yang tinggi. Contohnya di sini adalah unprone decision tree maupun artificial neural network. Untuk bias variance decomposition-nya, permasalahan analog untuk mencapai target yaitu Y, simbolisasi Y, melalui firing projectile. Nah, ini adalah projectile-nya, pelontarnya dari regression problem yaitu X, simbolisasi X, di mana di dalam Y ini, targetnya ini memiliki nilai bias. Nilai bias ini di antara variance dan noise. Ini adalah nilai biasnya. Untuk masing-masing classification-nya, general error atau model M di sini dapat diberikan rumus M sama dengan C1 dikali dengan noise ditambah bias, memiliki simbolisasi M, ditambah C2, di mana nanti dikalikan dari variance-nya. Ada variance, ada bias untuk bisa mendapatkan nilai error secara general atau M di sini. Bias kita bisa lihat, kita ukur di antara noise dan variance. Bias variant trade-off dan overfitting-nya di sini. Nah, itu bisa saudara lihat keadaan overfitting dan underfitting, di mana pada overfitting memiliki high variance, memiliki lebih besar high variannya dibandingkan underfitting. Kalau underfitting memiliki high bias. Nilai high biasnya lebih tinggi dibandingkan yang overfitting. Kalau kita mendapatkan situasi data yang memiliki yang underfitting ya. Ensemble method di sini mencoba untuk mengurangi variance pada kompleks model dengan low bias. Low bias berarti kita mendapatkan data yang overfitting ya. Melalui aggregating respon dari multiple base classifier-nya. Pendekatan secara umum pada ensemble learning. Nah, ini kita bisa melihat di dalam gambar training data. Ada sebuah training data, beberapa training data, lalu masuk ke step 1, yaitu membangun multiple classifier. Di sini C1 sampai CT, bisa saudara lihat. Setelah itu dari membangun multiple classifier langsung masuk ke langkah yang kedua yaitu mengcombine respon dari classifier tersebut menggunakan majority vote atau weight nilai dari bobot majority vote-nya berdasarkan dari akurasi atau relevansi dari majority vote tersebut. Nah, ini adalah pendekatan dari ensemble learning dari gambar yang saudara lihat di situ. Bagaimana mengkonstruk classifier ensemble di sini? Yang pertama, by manipulating training set. Contohnya adalah di sini menggunakan bagging, boosting, dan random forest. Lalu by manipulating input features, yaitu menggunakan, contohnya adalah random forest. Lalu ada
by manipulating class label. Contohnya di sini adalah error correcting, output coding. Lalu yang terakhir ada by manipulating learning algoritmnya, di mana contohnya di sini adalah menginjeksikan random pada nilai bobot di artificial neural network. Bagging, bootstrap aggregating di sini adalah kita bisa melihat untuk samplingnya dengan penggantian nilainya. Original data itu bisa saudara lihat di dalam satu baris ini. Ada 1 sampai 10, lalu ada keadaan round pertama sampai round ketiga, di mana untuk replacement-nya kita ganti nilainya dari indeks 0 sampai ke indeks 9. Untuk build classifier-nya pada masing-masing bootstrap sampel-nya kita bangun, lalu kita hitung probabilitas pada training instance-nya untuk memilih bootstrap sampelnya, yaitu yang pertama adalah dengan formula 1 dikurangi 1 dikurangi per n, yang nantinya dipangkatkan n, di mana n adalah number of training instance-nya. Jika nanti itu bernilai 0,632, di sini kita lihat dari datanya mendapatkan 0,632 pada keadaan n yang bernilai besar, yaitu n merupakan jumlah dari training instance yang kita dapatkan. Nah, untuk bagging algoritmnya, langkah pertama kita berikan nilai K untuk jumlah dari bootstrap sampelnya, lalu kita melakukan perulangan untuk berapa K yang akan kita ambil. Di sini, dalam perulangan tersebut yang dimulai dari angka pertama, kita akan membuat bootstrap sampel yang berukuran N, sesuai dengan N-nya, ya, classifier-nya. Lalu kita train, kita latih base classifier-nya CI pada bootstrap sampel DI. Begitu seterusnya sampai nilai K tersebut selesai. Lalu untuk bagging algoritmnya ini dihitung dari sigma I-nya, dari keseluruhan datanya. Jika bernilai 1, hasil dari bagging algoritmnya, ini adalah argumen nilai 1, itu adalah argumen yang bernilai true. Jika selain daripada 1, yaitu 0, ini adalah false. Berdasarkan satu dimensi dataset, kita bisa melihat original data. Ini datanya yang inputnya adalah 0,1 ya, sampai 1, memiliki output 1 ataupun minus 1. Bisa juga ini adalah 0 kondisinya, selain daripada 1, true maupun false di situ. Classifier di sini adalah decision sum, di mana nanti decision tree-nya berukuran 1. Aturan dari decision ini memiliki X kurang dari K versus X lebih besar dari K. Pada poin percabangan K atau nilai K yang nanti dipecah, true maupun false, kita memilih berdasarkan dari nilai entropi yang kita dapatkan. Nah, ini cara kerjanya bagging round 1 sampai 5. Nah, itu aturannya, rule-nya yang tadi kita berikan di slide sebelumnya. Nah, itu ya, decision rule-nya. X kurang atau lebih kurang atau sama dengan K. Nah, itu ya, 0,35. Sehingga nanti X lebih besar dari K. Nah, itu. Ada nilai 0,35, 0,7, 0,3 yang nantinya outputnya itu bernilai 1 maupun minus 1. Bagging round 1, 6 sampai 10. Nah, lalu kita bisa melihat summary dari training decision sum-nya, di mana dari
kondisi pertama sampai ke 10, split point-nya bisa kita lihat mulai dari 0,35, 0,7 sampai 0,005. Nah, itu adalah bagging. Lalu bagaimana mengenai boosting? Di sini sebuah prosedur iteratif untuk merubah distribusi pada data training melalui focusing lebih dari record-record yang misclassify sebelumnya. Inisialisasi semua N record di sini, assign equal weight-nya, for being selected for training, kita lakukan inisialisasi, lalu tidak seperti bagging, nilai bobot mungkin berubah pada masing-masing boosting round-nya. Nah, nilai bobotnya langsung berubah ini, berdasarkan dari masing-masing boosting round-nya. Nah, bisa kita saudara lihat, record yang memiliki klasifikasi salah di sini akan will have their weight ya meningkat ya, klasifikasi salah. Jika nanti recordnya memiliki klasifikasi salah, otomatis dia akan meningkat untuk next round-nya. Berbeda dengan bagging tadi ya. Lalu yang benar otomatis klasifikasinya benar, untuk selanjutnya dia akan mengurangi nilai bobotnya untuk tahap selanjutnya. Nah, di situ kita lihat example number 4 is hard to classify ya, sehingga nilai bobotnya akan ditingkatkan. Ada boost classifier-nya di sini, kebalikan dari kurva sigmoid tadi ya, memiliki importance of classifier alpha, di mana nilai alpha sama dengan setengah, kita len kan, bukan di log ya, balikan dari log ini di len kan, 1 dikurangi error rate-nya dari base classifier-nya. Sehingga kurvanya itu berubah. Untuk nilai update-nya, setiap nilai bobot di sini, di mana ZI adalah faktor normalisasi. Jika ada intermediate rounds yang memiliki error rate, menghasilkan error rate lebih dari 50%, nilai bobotnya akan dikembalikan ke semula dari 1/n dan di resampling prosedur diulangi lagi. Sehingga klasifikasinya tampak rumusnya seperti ada di dalam slide tersebut. Mendapatkan nilai maksimal dari ekspon sigma dari perkalian error rate dan delta tersebut. Ini adalah langkah-langkah dari algoritma ADABUS yang bisa saudara lihat di dalam slide. Ada perulangan, ada pengkondisian jika memiliki What is A? Error rate of base classifier. Nah, itu ya. Lebih besar dari 0,5, lalu dia akan berhenti ya jika dia kurang dari 0,5 untuk error rate-nya. Nah, sehingga di situ mendapatkan nilai alfa yang tadi kita hitung ya, untuk bisa diupdate nilai bobotnya setiap next round boosting tersebut. Berdasarkan dari contoh yang ada di slide, satu dimensional dataset di sini, saudara bisa melihat bagaimana prosesnya sama seperti yang bagging tadi. Nah, ini. Bedanya adalah dia memiliki nilai alfa yang tetap, ya, left class dan right class-nya itu sama. Cuma di sini ada penambahan nilai alfa. Nilai alfa di sini untuk menghitung nilai penting pada classifier-nya. Berapa alfanya, nilai alfanya. Ini adalah pengukuran hasil dari nilai bobot, di mana datanya dari indeks 0 sampai 9 atau 0,1 sampai 1.
di situ klasifikasinya, predicted class-nya 1, output-nya itu bernilai 1 dan minus 1, di mana di situ saudara bisa lihat kalau nilainya kurang dari 0, dia nanti untuk summary-nya, penjumlahan dari klasifikasinya, itu akan dimasukkan di kelas minus 1. Jika lebih besar dari 0, otomatis dia masuk kepada klasifikasi yang bernilai 1. Ada juga selain ada BUS, ada random forest algorithm, di mana construct and ensemble pada decision tree di sini menggunakan manipulating training set seperti feature. Pada bootstrap sampel, kita melatih setiap keputusan dari algoritma decision tree. Sama seperti bagging tadi, kita menggunakan following tree induction algorithm, di mana setiap every eternal node, setiap titik internalnya pada decision tree, kita ambil random sampelnya P, di mana atribut itu dipilih untuk dipecah kriterianya. Lalu diulang prosedurnya until sampai semua meninggalkan pure, unpure tree. Jadi tidak ada percabangan lagi nanti. Karakteristik yang dari random forest di sini adalah base classifier, unpure tree, dan ketika unstable classifier di sini. Jadi karakteristiknya berdasarkan dari unpure tree dan unstable classifier. Base classifier dekorelasi due to berdasarkan dari randomisasi pada training set sebaik features. Random forest di sini mengurangi variance dari unstable classifier tanpa negatif impacting pada bias. Seleksi pada hyperparameter P di sini memilih nilai jika small value-nya di sini untuk meyakinkan korelasi yang buntu, small value. Untuk high value itu mempromosikan strong base classifier, dan common default choice di sini memiliki formula akar D, di mana nanti ada 2 akar D maupun log 2 untuk mencari common default pemilihannya. Jadi kalau kita memiliki nilai hyperparameter yang tinggi, kita mendapatkan strong base classifier ya untuk seleksi pada hyperparameternya. Oh, ini adalah slide saya yang terakhir. Setelah ini akan ada diskusi untuk pertemuan ke-12 mata kuliah data mining. Jadi tolong tetap aktif untuk diskusi di teori pertemuan yang ke-12. Kita ketemu lagi di diskusi teori forumnya, sehingga nanti saya mendapatkan feedback dari penjelasan yang sudah saya berikan. Jika mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan, langsung saja di forum diskusi tersebut. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.